Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian PMK Kataros edisi Sabtu 18 Juli 2026. Firman Tuhan terambil dari 1 Samuel 3 ayat 10 yang berbunyi demikian. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan jawab Samuel, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Tema renungan hari ini, hamba yang mendengar. Setiap orang percaya memiliki panggilan dari Tuhan. Panggilan itu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk pelayanan sesuai dengan talenta dan kemampuan yang Tuhan sudah anugerahkan. Namun, dalam menjalani pelayanan tersebut, tidak jarang seseorang merasa takut, ragu, atau bahkan terbebani oleh tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kesetiaan dalam panggilan dimulai dari hati yang mau mendengar dan taat kepada Tuhan. Ketika pelayanan diserahkan kepadanya, kita tidak perlu berjalan dengan kekuatan sendiri, karena Tuhan yang memanggil juga akan menuntun dan memampukan setiap pelayanannya. Dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-10 dituliskan bahwa Samuel yang masih muda akhirnya mengenali suara Tuhan dengan bimbingan Elia. Ketika Tuhan datang dan memanggilnya kembali, Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Jawaban ini menunjukkan sikap hati Samuel yang rendah, taat, dan siap menerima kehendak Tuhan. Pada masa itu, firman Tuhan jarang dinyatakan dan penglihatan-penglihatan tidak sering terjadi. Di tengah keadaan tersebut, Tuhan memilih Samuel untuk menjadi alatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak melihat usia, kedudukan, atau pendalaman seseorang, melainkan hati yang bersedia mendengar dan taat kepadanya. Ungkapan hambamu ini mendengar juga menggambarkan kesiapan Samuel untuk menerima dan apapun yang Tuhan perintahkan. Samuel tidak meminta tugas yang mudah, tidak pula menawar panggilannya, tetapi menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dari ayat ini kita belajar bahwa inti pelayanan bukanlah kemampuan atau pengalaman yang kita miliki, melainkan kesediaan untuk mendengar dan mengikuti kehendak Tuhan. Ketika pelayan diserahkan kepada Tuhan, hati kita dipenuhi dengan ketenangan, karena kita menyadari bahwa pelayanan tersebut adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Keyakinan pun bertumbuh, karena Tuhan sendiri yang memimpin setiap langkah dan keputusan yang diambil dalam pelayanan. Kesetiaan pada panggilan Tuhan akan menghasilkan pelayanan yang berlandaskan kasih Kristus, dilakukan dengan rendah hati dan berfokus pada kemuliaan Tuhan. Saudara terkasih, dalam Kristus, sebagai pelayan Tuhan, kita dipanggil untuk menjalankan setiap tugas dengan hati yang mau mendengar dan taat kepadanya. Kesetiaan dalam pelayanan bukan ditentukan oleh besar kecilnya tanggung jawab yang dipercayakan, melainkan oleh kesediaan untuk melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu, marilah kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan yang dikerjakan, menjaga kerendahan hati, serta melayani dengan kasih Kristus penuh kepada setiap orang. Dalam kehidupan sehari-hari, kesetiaan dapat diwujudkan melalui tanggung jawab dalam menjalankan tugas, kesediaan membantu sesama, menjaga perkataan dan sikap, serta tetap tekun melayani meskipun menghadapi tantangan. Ketika pelayanan diserahkan kepada Tuhan, kita akan memperoleh ketenangan dan keyakinan bahwa Tuhan yang memanggil akan selalu menyertai, memimpin, dan memampukan kita untuk tetap setia dalam panggilannya. Ketika pelayanan diserahkan kepada Tuhan, hati dipenuhi ketenangan, langkah dipenuhi keyakinan, dan kesetiaan menjadi jawaban atas panggilannya. Amin firman Tuhan. Demikian renungan hari ini. Shalom.